di masjid ini Allah ridhoi dan Allah berikan sebagai amal jariah dan sebagai tanda kita untuk memahami agama Islam ini, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannati fartahu." Jadi kalau engkau melewati, melintasi atau mengetahui ada taman surga, maka duduklah dengan tenang. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, "Wa riyadul jannah? Wa riyadul jannah?" Yang mana namanya taman surga itu? Kata dia sahabat. Rasulullah menjawab, hilaful dzikri. Jadi halaqah dzikir. Itulah taman-taman surga. Jadi Allah ciptakan, Allah jadikan, dan Rasulullah jamin tempat kita ini adalah taman surga. Maka para ulama mengatakan orang yang duduk di taman surga hajatnya qabul insyaallah. Ya, pasti. Ya, ketika kita duduk di halaqah dzikir di taman surga ini. Karena kalau kita masuk surga, ya, apa saja yang terlintas langsung sama dengan di raudhah min riyadil jannah, ya, ma baina minbari raudhatun min riyadil jannah. Kenapa orang berebutan masuk di raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Karena jasad kita ini masuk, ya, di antara taman-taman surga. Namanya surga, sifatnya apa yang kita minta itu wajib diberikan. Ya, wajib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terlintas dalam pikiran kita, hati kita, Allah berikan. Itu namanya surga. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian fikih. Ya. Sering dia sampaikan salah satu di antara ilmu yang wajib dipelajari, kata Imam Az-Zainuddin Al-Malibari, ya, di antara ilmu yang wajib diketahui, wajib ain diketahui oleh umat Islam, oleh kaum muslimin adalah di antaranya itu ada 3. Ya, yang pertama ilmu yang dengannya kita mengetahui sah tidaknya ibadah kita kepada Allah. Ini ilmunya, ini fikih ini ilmu. Jadi kita bersolat, gimana cara kita salat kita tahu sah atau tidaknya, fikih, hukum, tata caranya, kaifiatnya, sunnah-sunnahnya, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang dianjurkan, mana yang dan lain sebagainya. Ada di ilmu fikih. Nah, ini wajib dipelajari dan wajib diketahui. Ya, coba tanya sebagian saudara-saudara kita, yang mana wajib sholat, yang mana rukun sholat, susah dibedakan. Ya, nah maka harusnya ngaji supaya kita tahu yang mana rukun, yang mana sunnah. Nah, ini yang penting. Jadi ilmu untuk kita mengetahui sah tidaknya ibadah kita kepada Allah wajib dipelajari. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yusahhihu aqidatan. Ilmu dengannya kita ketahui akidah kita sahihah, benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kata Imam Zainuddin Al-Malibari yang antara kita wajib kita tuntut itu adalah ilmu tazkiyatun nafs, yuzakki al-qalb, yang bisa memberikan hati kita ini bersih. Ya, karena ibadah kita benar, akidah kita benar, tapi hati kita rusak karena manusia jadinya. Ya, hati kita rusak. Ya, kebersihan hati itu safiyul qalb, hati yang bersih ini yang kemudian Allah lihat. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Pada kemarin kita sudah masuk pada bab qala babu sholatin nafilah, bab tentang salat sunnah. Ya, panjang lebar kemarin mukadimahnya, tapi tidak apa-apa kita ulang sedikit. Jadi aqsamun nawafil salatun. Jadi
wudu atau sholat tahiyatul masjid? Hah? Mana dua? Ini misalnya Pak D wudu, misalnya wudu di sana di tempat wudu. Tapi nggak mungkin sholat dekat kamar mandi kan? Ya, ini kebetulan naik masjid. Masjid dulu. Hah? Masjid dulu. Masuk masjid. Mana yang didahulukan? Duduk. Tanpa wudhu nggak bisa kita sholat. Kalau tanpa turunnya kering, wudhu dulu. Terus baru tahiyatul masjid. Nah, yang keren. Ya. Ada tadi yang mendahului sholat sunat tahiyatul Masjid dulu. Ya. Kenapa? Tahiyatul. Nanti kita lihat saja jawabannya. Ya, ini menjadi ulama fikih itu kan boleh berpendapat, tidak boleh takut, asalkan ada argumentasinya. Belajar fikih itu asalkan punya argumentasi atau dalam bahasa fikihnya itu dalil. Ya, yang minimal ibarat fikihnya mana, dalilnya mana, itu baik Al-Quran, hadis atau aqwal ulama yang memahami ajaran agama ini. Nah, ini tempat di mana itu? Baik waktunya sebabnya mutaqaddim, sebabnya duluan, atau sebabnya mutaakhir, yang kedua, sebabnya belakangan. Sholat dulu baru sebab hajatnya. Contoh, sholat sunat hajat, sholat dulu baru minta hajat ya Allah. Sholat sunat istikharah, ya, dia sebabnya belakangan daripada sholatnya. Sababun mutaakhir. Sholat sunat safar, ya, bepergian, sholat dulu di rumah, baru pergi. Jangan pergi dulu baru sholat. Wah, jangan-jangan sholatnya di rumah dua gitu. Ya, jadi sholat sunat dulu baru safar. Nah, yang kemudian yang ketiga sababul muqarin, sebabnya bersamaan dengan sholatnya, yaitu sholat seperti sholat sunat khusuf dan khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan bersamaan dia. Habis gerhananya, ya udah habis waktu sholatnya. Sebabnya bersamaan dengan waktu kita sholat. Nah, ini yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab. Kemudian ada yang ketiga, sababun sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, kapan saja kita sholat. Ya, yang penting kita pengen berinteraksi dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, ambil itu, udah sholat saja. Mau tengah malam, mau pagi hari, mau dini hari, mau di kantor, ya, di tempat kerja. Jarang-jarang sholat di tempat kerja, tempat duduk, ya, kamar luas, ruangan luas, megah, tapi sholat tidak pernah di tempat kerja sendiri kan susah. Nah, sholat sunat mutlak, sholat saja, ya. Saya sholat sunat mutlak, sholat sunnah 2 rakaat, lillahi ta'ala, udah sholat 2 rakaat. Jadi mengkoneksikan diri kepada Allah, sholat sunat mutlak. Nah, hanya saja sholat sunat mutlak ini ada ketentuannya, tidak melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang diharamkan, ya, untuk sholat. Yang 5 kemarin pernah kita bahas, waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah, itu dilihat dari klasifikasi umumnya. Tapi kalau dilihat dari sunnah jamaah dan tidak dianjurkan jamaah, yaitu ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ma yusannu fiha al-jamaah, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Mana contohnya? Kal-idain, sholat sunnah yang tidak itu dianjurkan. Tapi boleh sholat sunnah
tidak disunahkan berjamaah. Ya, tidak disunahkan berjamaah. Sunnahnya sendiri-sendiri. Jadi nanti setelah berjamaah sholat sunnah. Ya. Saking semangatnya berjamaah gitu kan. Nah, ini kembali kalau sholat sunnah berjamaah maka mu'akkad ya dihadirkannya dengan berjamaah. Kalau yang untuk sholat sendiri bisa nggak masalah, sah sholatnya. Ya. Hal ada. Nah sekarang di antara sholat-sholat sunnah itu ada urutan afdaliyahnya. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i di antara urutan sholat-sholat sunnah yang afdal itu pertama al-Aidain, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah Idul Fitri itu yang utama. Kemudian yang kedua sholat kusuf, gerhana matahari, menyusul sholat gerhana bulan. Baru sholat sunat istisqa, minta hujan. Baru sholat sunat witir, ya. Baru nanti sholat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, yang itu sholat fardu. Baru kemudian sholat sunat tarawih. Nah kemarin yang sudah singgung sedikit ini. Jadi sholat sunat rawatib dalam mazhab Syafi'i itu lebih utama dia daripada sholat sunat tarawih. Jadi ketika kita tarawih, sebisa mungkin kita sholat sunnah ba'diyah dulu, sholat rawatib dulu, yaitu ba'diyah isya. Baru nanti sholat sunnah tarawih. Ya, ini yang perlu kita catat. Jadi mana yang diprioritaskan dulu? Karena lihat keutamaannya. Rawatib, ya baru sholat sunnah tarawih. Baru menyusul sholat sunnah duha. Nah baru baqiyatul nawafil. Sebagian baru nanti sisanya yang lain-lain ini. Ada sholat sunat safar, ada sholat sunat wudu, ada sholat sunat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Qala syarhu ba'din nawafil. Nah ini penjelasan daripada setiap sholat-sholat sunnah yang disebutkan oleh Quran. Yang pertama sholatul witri. Ya, kita jelaskan sholat witir. Wa hiya wajibatun 'inda Abi Hanifah. Sholat sunnah witir ini wajib, hukumnya wajib di dalam mazhab seperti sholat sunnah witir dia berbeda. Tapi kalau mazhab tadi wajib, ya hanya sedikit berbeda istilah saja. Karena klasifikasi dalil juga, ya karena menggunakan hadis mutawatir dan sebagainya itu berpengaruh dalam istilah mazhab. Ya. Menurut wahya wajibatun inda Abi Hanifah, wajib menurut Imam Abi Hanifah. Kenapa? Karena dalilnya jelas di sana. Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Ya ahlul Quran, sholat witirlah wahai ahlul Quran. Ini terutama orang-orang ahlul Quran yang mempunyai hafalannya, yang membaca surat Quran dan berbagai macam. Jangan witir, ya. Man lam yutir falaysa minna. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang tidak sholat witir tentang orang yang tidak sholat witir bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Ya maka Imam Abu Hanifah itu dalam pendapatnya sholat witir itu wajib. Ya, sholat wajibnya itu bukan seperti sholat fardu
sama dengan tarawih. Waktunya min fi'lil isya, mengerjakan salat isya dulu baru salat tarawih. Ya. Ada sebagian orang juga pernah nanya tarawih terutama. Ini setelah telat salat isya telat. Dia bingung. Orang sudah melaksanakan salat tarawih, dia belum selesai, dia belum melaksanakan salat isya. Ada yang mendahului tarawih, dia langsung berjamaah bersama imam. Nanti isyanya belakangan. Ada juga yang melakukan dia sholat isya sendirian. Jadi di masjid itu orang sholat berjamaah tarawih, dia sendirian sholat isya. Nah, yang mana yang paling bagus, yang paling benar cara kita, kaifiat kita? Sholat isya berjamaah dengan sholat tarawih. Tidak masalah. Jadi kalau kita yang telat datang misalnya di masjid, imam sudah sholat tarawih, kita baru datang belum sholat isya, boleh berjamaah pada sholat sunnah tarawih. Sholat tarawihnya 2 rakaat, ya udah 2 rakaat, nanti setelah malam naik tambah selesaikan 2 rakaat isya, gitu caranya. Boleh. Jadi berjamaah sholat fardu kepada sholat sunnah itu boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu berjamaah pada sholat yang beda polanya. Seperti sholat jenazah. Kemarin yang sering singgung. Sholat yang berbeda pola. Ya, misalnya sholat yang tidak ada rukuknya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud itu beda pola seperti sholat jenazah. Kalau sholat sunnah polanya sama. Dia punya berdiri, dia punya apa namanya? Punya rukuk, ya tidak punya sujud dan lain sebagainya. Boleh. Maka itu yang dilakukan. Berjamaah sholat tarawih, selesaikan sholat isyanya berjamaah, baru nanti menyusul mengikuti sholat tarawih bersama. Wal afdal ta'khiruha ila akhiril lail. Ya, lebih utama mengakhirkan melaksanakan sholat witir itu ila akhiril lail, yaitu pada akhir malam. Idza kana yaghlibu ala dhannihi al-istiqadhu qabla al-fajr. Tapi dengan ketentuan, ya, kalau dia yakin dia akan bangun malam. Tapi kalau dia akan bangun, maka sholat tarawih dulu, sholat witir dulu. Ya, sholat witir dulu. Tapi kalau yakin akan bangun, sholat witir nanti di akhir malam. Bahkan Rasulullah dalam hadis mengatakan, ij'alu akhir salatikum al-witr. Jadikan sholat witir itu adalah penutup atau akhir daripada sholat malam kita. Nah, itu lebih afdal. Wa illa fal afdal taqdimuha. Nah, kalau tidak bisa yakin untuk bangun, maka lebih utama dikerjakan dulu baru tidur. Taqdimuha, ya, didahulukan sebelum tidur. Qala amal salat raka'atin. Ya. Aqalluha raka'atun. Aqalluha raka'at. Sedikitnya sholat itu 1 rakaat. Allahu Akbar, udah sampai duduk, nanti terakhir langsung salam. Kemudian ada dalam kamal, ada sempurna tapi paling minimal sempurna 3. Dan ini yang dilakukan muslim, ya, minimal 3. Ya. Wa akmalul kamal, dan yang paling banyak, ya, maksimal rakaatnya berapa? 11 rakaatan. 11 rakaat. 11 rakaatan. Nah, ini yang paling banyak 11 rakaat. Ya, 11 rakaat salat witir. Begitu. Qala kaifiyatuha laha kaifiyatani waslun wa faslun. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Laha kaifiyatani. Dia punya 2 cara. Cara kita melaksanakan salat witir. Pertama ada namanya cara wasal.
disambung, semua rakaatnya disambung. Ayyasila rakaatal akhirah bima qablaha kama fi salatil maghrib. Digabung 3 rakaat itu jadi satu salam. Ya. Wa yajuzu fihi al-iqtisar ala tashahhudin fil akhirah atau tashahhudain fil akhirah wa ma qablaha. Hanya saja kalau kita gabung jangan seperti salat maghrib. Jadi tanpa tasyahud dia. Cukup satu tasyahud. Cukup satu tasyahud. Kalau 3 rakaatnya satu tasyahud. Tapi nanti kalau lebih, misalnya 5 rakaat, berarti dua tasyahud. Tasyahud terakhir dengan tasyahud sebelum yang akhir. Itu maksudnya ini. Tapi biasanya sudah gak bingung-bingung 3 ini. Kalau ingin disambung 3 rakaat, jadi Allahu Akbar terus tanpa tasyahud baru satu salam. Ya. Nah, ini thariqatul wasl namanya, cara menyambung. Disambung semuanya. Jadi satu tasyahud, satu tahiyat. Yang kedua al-wasl dengan cara dipisah. Ayyasila raka'atal akhirah amma qablaha wa hiya afdal. Nah, ini yang paling afdal dalam mazhab Syafi'i, dengan cara dipisah. Jadi 2 rakaat pertama salam, baru nanti 1 rakaat terakhir dengan 1 salam. Jadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Jadi dua kali salam, ya, dipisah. Ya. Wa hiya afdal lima warada min karahiyati tashbih salatil witri bi salatil maghrib. Kenapa? Karena ada sebuah hadis mengatakan tentang makruhnya melaksanakan salat witir menyerupai salat maghrib. Jadi 2 kali tasyahud itu makruh itu. Sebagian riwayat mengatakan makruh melaksanakan salat witir mirip seperti salat maghrib. Jadi 2 tasyahud dia 3-nya itu. Apa salam dia? 2 salam, 2 tasyahud 1 Salam. Tapi kalau thariqatul fasl dipisah 2 salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Nah, itu caranya. Wa yusannu ayyaqra'a fi salati ar-rak'atil akhirah fil ula suratil a'la. Apa yang kita baca pada salat witir? Ya, disunnahkan pada rakaat pertama membaca suratul a'la. Apa suratul a'la ini? Sabbihis sunnah. Sabbihis rabbikal wa fis tsaniyah al-kafirun. Apa surat al-kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua. Wa fis tsalitsah, dan di rakaat yang ketiga yaitu sunnah membaca 3 qul hu, al-ikhlas wal mu'awwidzatain. Al-ikhlas, surat al-ikhlas, surat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal mu'awwidzatain. Apa maksudnya al-mu'awwidzatain? 2 surat, ya, a'udzu, qul a'udzu. Itu namanya 2 surat qul a'udzu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Gabungannya ini dan sering yang sampaikan di majelis ini, kalau bisa sebelum tidur jangan lupa baca 30 sebelum tidur. Baca sebelum tidur itu surah ayat kursi, kemudian 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ini sunnah. Ya, mohon kepada Allah, Allah menjaga kita. Ya, menjaga kita selama kita tidur. Ini dahsyatnya surat 3 ini, surat ini. Maka dalam surat witir pun ini disunahkan pada ayat ketiganya, ya, membaca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Jelaskan sholat witir. Yang kedua di sini sholat duha. Ats-tsaniyah sholat duha. Wa tusamma sholatal awwabin. Sholat duha itu disebut sholat awwabin. Apa arti awwabin? Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Itu namanya orang awwabin. Orang yang kembali menuju taat kepada Allah. Jadi orang yang sholat duha itu termasuk dalam kategori orang yang taat kepada Allah. Itu yang disebut dengan orang awwabin. Dalam hadis disebutkan, man hafadha ala syuf'atid duha, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Orang yang menjaga melaksanakan salat duha, dia rutin, ghufirat lahu dhunubuhu, Allah ampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu seperti banyaknya buih di lautan. Bisa kita hitung, tak bisa. Dahsyatnya salat duha, luar biasa salat duha. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, wa man salat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Orang yang salat duha 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak tercatat dari orang yang lalai mengingat Allah. Jadi 2 rakaat salat duha, dia tidak termasuk dalam catatan orang-orang lalai mengingat Allah. 2 salat duha saja. Ya. Wala yuhafidhu ala salatid duha illa awwabun. Dan tidak ada yang mampu menjaga salat duha ini kecuali orang awwab. Ya, itu tadi awwabin itu. Jadi kecuali orang-orang yang taat kepada Allah. Yang orang taat saja yang bisa menjaga salat itu. Ya, kalau kita melincir-lincir ya enggak bisa kita jaga. Maka orang yang taat, hatinya terpaut kepada Allah, selalu menjaga salat. Wa fil hadits al-qudsi, dalam hadis qudsi, Ibn Adam shalli li min awwalil nahari 4 rak'atin akfika akhirah. Wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi 'an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Maksudnya begini. Jadi manusia itu dia punya persendian. Tubuh manusia itu punya persendian. Likulli sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian itu wajib disedekahkan. Berapa jumlah persendian kita? 300. Dari ujung rambut sampai ujung kaki jumlah persendian manusia, yang besar yang kecil itu jumlahnya 360 persendian. 360 persendian ini wajib disedekahkan. Kita yang wajib mensedekahkannya, kasih dia makan supaya nggak cepat rusak. Ya, tapi kita nggak mampu. 360 ini berdua sendiri doang, sekek dan bau. Ya, susah kita dapat ini. Berdua anak, apalagi dua anak jari, susah. Ini 360 yang mau kita sedekahin, termasuk persendian kita. Jumlahnya 360 persendian. Dan tidak ada yang mampu kecuali satu. Satu cara kita untuk bisa kita dapat 360 ini, yaitu dengan melaksanakan sholat. Coba perhatikan bagus-bagus sabda Rasulullah itu. Artinya apa? Orang itu kalau mau sehat, maka sholat duha. Dalam fisik ini, jangan tinggalkan sholat duha. Karena 360 ini harus dilumasi. Seperti ibaratnya motor kendaraan, harus diganti olinya. Ya, diganti olinya, oli gardannya, oli apanya. Ya, terutama yang sering encok-encok pegang. Ya, pinggangnya ini kan persendian besar ini. Ya, persendian besar. Kalau mau sehat, sholat duha. Saya banyak melihat guru-guru, tuan guru ya, itu olahraga jarang, tapi sholat duhanya kencang, sehat, ya, sehat. Ada juga saya punya paman itu sampai tua jarang sakit. Kenapa? Sholat duha. Bahkan kalau di pondok itu sholat duha ini disebut dengan
kita sibuk mencari Allah. Jadi Allah yang nanti mencukupkan kita. Ini hadisnya ini. Ya, orang yang melaksanakan sholat awal pagi, maka Allah cukupkan di akhirnya. Ya, akhir daripada hari itu, bahkan akhir daripada hari itu Allah cukupkan. Maka disebut sebagai sholat ekonomi. Bagaimana tidak disebut ekonomi? Orang kalau sehat kan kemana-mana dia berusaha. Bukan begitu sholat duha langsung dipelukan rezeki, bukan. Tapi sehat itu yang utama. Jadi orang sholat duha itu dia Allah berikan jaminan sehat sehingga dia leluasa untuk berusaha, berinteraksi dalam usahanya, memperluas ininya. Ya. Nah, ini sholat duha kuncinya. Ya. Kapan waktunya? Min irti luar biasa. Jangan 8 rakaat ngoyo satu hari tapi besoknya ada. Cukup 2 rakaat saja setiap hari sholat duha di kantor. Ya, ini Pak Meta di kantor. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari dua sholat witir dan sholat duha. Nanti insyaallah karena waktu yang membatasi kita lanjutkan waktu yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan kira-kira? Ada yang bertanya Pak Deh? Sudah jelas Pak Deh? Ini Ustaz, mungkin agak sedikit melebar sedikit ya. Baik. Karena yang mendasari sholat-sholat sunnah itu ada hadis ahad, ada hadis bersih, ada hadis hasan. Jadi tolong bisa diperjelas lagi Ustaz. Jadi kedudukannya, levelnya, termasuk levelnya antara hadis ahad, hadis hasan. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, awamirullahi qismani. Semua perintah Allah itu cuma 2. Semua perintah Allah dari Al-Quran. Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu 2 aja pembagiannya. Perintahnya. Satu perintahnya yang faraid kata beliau, yang wajib. Yang kedua nawafil perintahnya. Perintah mengerjakan wajib, perintah melaksanakan faraid jelas. Ya, qat'i. Tapi juga ada nanti perintah Allah, tidak semua perintah hukumnya wajib. Nah, ini nanti bagiannya pada nawafil. Ya, dan perintah itu belum dalam ilmu hadis, itu istilah hadis. Ada hadis hasan, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Itu istilah hadis saja, istilah riwayat. Kalau perawinya rawinya thiqah, kuat, dia punya hafalan, menyambung dia di antara perawi yang satu dan yang lain, maka disebut mutawatir. Kalau mutawatir nanti hukumnya hadis sahih, nyambung dia. Kemudian yang tersambung ini orangnya thiqah semua, orang kuat semua hafalannya, tidak pernah bohong, orang terpercaya lah. Ya. Nanti ada lagi perawinya cuma satu saja. Dari sahabat Nabi misalnya, hanya satu sahabat yang merawikan hadis ini. Ya, itu lagi nanti lain istilah hadisnya. Ya, semuanya itu dijadikan dalil. Ya, baik sahih atau hasan, bahkan hadis dhaif. Ya, bahkan ada karangan kitab. Walaupun itu hadis dhaif, pada masalah-masalah sunnah boleh dilakukan. Ya, yu'malu fil fadail. Kalau hadis dhaif itu diamalkan pada fadilah beramal. Diamalkan walaupun dhaif. Tidak perlu ragu. Ya, karena istilah-istilah hadis saja itu. Dan istilah hadis itu banyak-banyak. Menurut ulama ini kadang-kadang bisa sahih, tapi menurut hadis yang ulama yang lain hasan. Karena ada hal-hal yang mempengaruhi periwayatan hadis, penilaiannya lah. Itu istilah
termasuk sholat sunat duha, sholat Tirmidzi tadi disebutkan di sini. Imam Tirmidzi, Imam At-Tabrani, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Sunan As-Sunnah. Tak perlu kita ragu. Tinggal kita rajinkan sholat ini aja. Ya. Karena terlalu nanti mendalami itu tapi tidak kita amalkan juga tidak bagus. Sedikit tapi kita amalkan. Ya. Cukup ya? Oke, baik, karena waktu kita terbatas dan sudah sholat adzan isya, kita cukupkan kajian kita dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa lanjutkan kajian untuk depan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.